Ya, berikutnya kita bicara mengenai lanjutin tadi biaya-biaya yang tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang PPh pasal 9. Ya, ini udah sampai di premi asuransi, ini biaya yang tidak boleh. Premi asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna, beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Ya. Maksudnya apa? Karena ini kan nggak ada hubungannya sama kegiatan usaha. Ini kan badan kan. Jadi artinya premi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, beasiswa, yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi itu nggak boleh jadi beban bagi badannya gitu loh. Kecuali ini dibayarkan dalam hubungannya, dalam hubungan kerja, hubungan antara pemberi kerja dengan karyawannya gitu, tenaga kerja, dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Teman-teman ingat-ingat yang waktu kita bahas mengenai withholding tax, terutama PPh pasal 21 itu premi asuransi, ya, premi asuransi kesehatan, kecelakaan, ya, itu termasuk penghasilan bagi tenaga karyawan yang menjadi subjek dari PPh pasal 21. Karena itu akan dipotong PPh pasal 21. Nah, kalau dihitung sebagai PPh pasal 2, objek PPh pasal 21, maka bagi badannya itu boleh menjadi biaya. Ya, boleh menjadi biaya. Jadi ini pasti berkaitan sama apa yang teman-teman sudah pelajari di itu apa? Di bahan-bahan brevet yang lalu, ya. Tapi kalau nggak ada hubungannya sebagai itu, dalam hubungan itu berarti artinya bukan biaya 3M yang tadi kita bicarakan di pasal 6. Jadi karena itu tidak boleh. Jadi termasuk biaya yang tidak diperbolehkan, non deductible cost menurut Undang-Undang PPh pasal 9. Lalu kemudian nah ini ada yang kelewatan nih. Nah, ini dilewatin ya. Soalnya kenapa? Karena itu yang bersifat natural tadinya nggak boleh, tapi sekarang jadi boleh. Lalu jumlah yang tidak wajar yang dibayarkan oleh pihak yang punya hubungan istimewa atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Ini memang sifatnya sedikit subjektif ya. Kita nggak bisa ngomong nih wajar atau tidak wajarnya ini. Ya, sifatnya subjektif, tapi ditetapkan oleh petugas pajak. Lalu harta hibahan, bantuan, sumbangan, dan warisan ini standar ketentuan diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Jadi badan yang melakukan hibah, melakukan sumbangan atau warisan itu atas pengeluaran hibah, bantuan, sumbangan, warisan tersebut itu tidak boleh jadi biaya. Ini sesuai dengan itu apa prinsip dasar dari perpajakan ya. Income tax prinsip dasarnya apa? Prinsip dasarnya itu adalah deductible itu means taxable. Taxable means deductible. Itu dibolak-balik sama aja. Jadi maksudnya apa? Boleh jadi biaya asal bisa dipajakin gitu. Boleh jadi biaya selama bisa dipajakin. Kalau bisa dipajakin berarti boleh jadi biaya. Nah, harta hibah, bantuan dan sumbangan, teman-teman tadi pelajarin pada waktu tadi saya bicara mengenai objek. Kita bicara bersama soal objek. Ini harta hibah, bantuan sumbangan dan warisan ini termasuk bukan objek pajak. Benar? Nah, karena ini bukan objek pajak, maka juga jadi biayanya tidak boleh. Non taxable jadi non deductible. Kalau taxable itu berarti deductible. Sebaliknya juga gitu. Kalau deductible ya berarti harusnya taxable. Ya.
Jadi non deductible berarti artinya ya tidak bisa dipajakin gitu loh. Kalau tidak bisa dipajakin ya non deductible gitu loh. Non deductible, non taxable, bolak-balik begitu aja. Jadi kalau misalnya ini semua tidak bisa dipajakin karena bukan objek pajak, maka berarti juga tidak boleh jadi biaya. Lalu pajak penghasilan itu sendiri juga tidak boleh jadi biaya. Terus biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, misalnya contoh misalnya suatu PT ya, pemegang sahamnya saya pemegang saham dan sekaligus direktur dari PT tersebut. Terus kemudian rumah rumah saya pribadi, biaya PLN-nya saya bebankan ke PT tersebut. Secara komersial boleh nggak? Nah ini Akris Al Aziz siapa ya? Yang mana? Akris Al Aziz. Akris Al Aziz, saya panggilnya siapa? Pak Aziz ya? Halo, Pak Aziz ya? Baterainya habis mungkin ya? Tes. Iya. Saya panggil siapa? Pak Aziz. Tes. Ajis, Pak. Aziz, oke. Sekarang saya tanya Pak Aziz ya. Kalau misalnya biaya saya punya PT ya, terus habis itu rumah saya PT itu bergerak di bidang perdagangan apa, terus habis itu rumah saya ada bayar bayar listrik dong. Nah biaya listriknya saya bebankan ke PT tersebut secara komersial, boleh nggak? Sepertinya tidak boleh, Pak. Nah itu jawaban yang salah. Sedikit menjebak ya, saya bilang secara komersial. Ya. Secara komersial, saya sebagai direktur, saya sebagai pemegang saham utama dari PT tersebut. Apakah biaya listrik rumah saya pribadi boleh dibebankan? Boleh, boleh dibebankan secara komersial. Boleh nggak? Kalau secara komersial ya boleh-boleh aja. Karena kenapa orang saya yang punya PT-nya kok? Siapa yang bilang nggak boleh gitu loh. Tapi sekarang pertanyaannya, bolehkah dibiayakan secara fiskal, berarti secara perpajakan? Bagaimana Pak Aziz? Secara komersial boleh, cuman secara fiskal tidak boleh, Pak. Nah, itu jawaban yang tepat. Teman-teman bisa membedakan ya antara fiskal sama komersial. Ini yang saya bicarakan semua soal fiskal, non deductible berdasarkan undang-undang PPH. Ya. Kalau secara komersial itu ya yang punya lah, terserah yang punya bilang apa ya boleh lah gitu loh. Ya. Jadi biaya untuk keperluan pribadi contohnya tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Aziz. Ya. Lalu kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Jadi ini buat teman-teman ya, ini hal yang sangat ya. Ada pertanyaan? Motong sebentar Pak. Iya Ilma. Mau bertanya. Tadi kan katanya sumbangan itu tidak termasuk biaya pengurang untuk pajak penghasilan. Iya. Untuk sumbangan ini apakah CSR juga termasuk Pak? CSR termasuk tapi sepanjang memenuhi. Jadi sumbangan termasuk ketentuan di pasal PPH. CSR termasuk memenuhi di Undang-Undang PPH pasal 9 dan pasal 6 tersebut. Di pasal 9 ini kita bicara mengenai ini, harta, hibah, bantuan, sumbangan atau warisan ya. Ini tidak boleh, ya kan? Tapi kita harus bicara lagi mengenai biaya-biaya yang boleh. Nah, biaya-biaya yang boleh kita lihat di sini. Nah, biaya-biaya yang tidak boleh. Nah, kita bicara soal biaya yang boleh nih. Nah, ini kan bicara biaya-biaya yang boleh. Nah,
Lihat, berarti CSR boleh nggak? Biaya CSR boleh, tapi sepanjang memenuhi pasal 6 dan pasal 9 nih. CSR-nya apa nih? Sumbangan ini. Sumbangan ini. Ya. Terus kemudian berikutnya sumbangan ini. Ya. Gimana Ilma? Ya, jadi kalau kita bicara soal apakah suatu biaya boleh atau tidak boleh, lihatlah pasal 6. Itu apakah boleh atau tidak boleh. Pasal 9, jadi lihat di pasal 6 apakah boleh gitu. Lihat di pasal 9 apakah tidak boleh gitu. Oke. Jadi CSR itu secara komersial udah semuanya boleh gitu. Tapi secara fiskal kita lihat dulu CSR itu bentuknya apa, sumbangan kemana, bentuknya apa gitu loh. Kalau bentuknya berupa sumbangan olahraga, fasilitas pendidikan, ya kan, atau sumbangan infrastruktur sosial, gitu. Nah, nih sumbangan dalam rangka pendidikan, penanggulangan bencana atau pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan dalam rangka infrastruktur, membangun infrastruktur sosial seperti jembatan, MCK umum gitu ya. Itu berarti boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kalau di luar itu berarti tidak boleh. Nah ya, Baik Pak, cukup. cukup, terima kasih, syukurlah. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi langsung ya. Itu apa, jangan di itu apa, jangan di langsung di angkat tangan aja, nanti kita itu apa, kita langsung jawab, jadi kita nggak maju kejauhan. Oke, kita bicara soal biaya, kita masuk ke non deductible. Oke. Jadi gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, personal perseroan komanditer ini yang modalnya tidak terbagi atas saham itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu sebenarnya antara CV dengan orang pribadi peseronya itu entitasnya nggak bisa dipisahkan. Jadi buat teman-teman ya, ini banyak kesalahan yang umum orang yang tidak tahu di luaran itu, bahwa CV itu bayar gaji kepada direkturnya juga pesero. Nah, kalau direkturnya profesional boleh, tapi kalau direkturnya itu pesero, itu berarti sebenarnya itu bukan gaji, tapi itu apa? Tapi itu privé gitu loh, pembagian laba gitu loh. Definisinya itu, karena itu gaji itu tidak boleh bagi anggota persekutuan perdata, firma, atau perseroan komanditer. Perseroan komanditer tuh CV. Ya, ini nggak boleh. Kalau secara komersial, boleh-boleh aja, terserah gitu loh. Tapi sebenarnya itu juga praktek yang baik untuk dipikirkan bahwa sebaiknya memang tidak terima gaji secara komersial. Kenapa? Karena itu seharusnya dia bukan terima gaji, tapi mengambil bagian laba, alias privé. Terus kemudian sanksi administrasi, bunga denda, sanksi pidana denda berkaitan dengan pelaksanaan perundang-undangan tentang perpajakan itu tidak boleh. Jadi kalau kena STP secara fiskal ya pasti muncullah biayanya. Kalau kita kena surat tagihan pajak karena ada terlambat lapor SPT gitu, pasti kan kita bukukan, tapi nanti itu tidak termasuk biaya yang tidak boleh. Setelah kita bicara mengenai itu apa, non deductible cost, selain ada deductible cost, non deductible cost, kita bicara mengenai ada harta-harta aset yang berwujud maupun tidak berwujud, yang umur pakainya, umur manfaatnya lebih dari 1 tahun, dan itu harus didepresiasi dan amortisasi. Nah ini dasarnya apa? Undang-Undang PPH pasal 11 dan pasal 11A. Kita lihat undang-undangnya.
Teman-teman bisa buka undang-undangnya, Undang-Undang PPH pasal 11. Ya. Nah, ini. Oke, coba. Eh, Amelia bisa itu nggak? Bisa buka mic-nya nggak? Halo, Amelia. Iya, Pak. Oke. Kelihatan di layar ini pasal 11 ayat 1. Iya, Pak. Oke, tolong dibaca. Pasal 11 ayat 1, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Ya, terima kasih Amelia. Iya, Jadi Pak. teman-teman ya, pasal 11 Undang-Undang PPH ini menyatakan bahwa harta yang umur pakainya lebih dari 1 tahun ya harus dibiayakan itu berdasarkan dalam bagian-bagian yang sama besarnya selama masa manfaat. Artinya apa? Artinya ya disusutkan dengan garis lurus. Secara ketentuan pasal 11 bicara seperti itu. Yang tidak boleh cuma ada kecualinya kecuali tanah ya. Jadi bangunannya boleh, tanahnya tidak boleh gitu. Tanah tidak boleh disusutkan ya. Itu satu, pasal 11. Terus kemudian penyusutannya selain itu selain garis lurus itu ada di ayat ini, ayat 2. Ayat 2 coba kita Anur Madita Sari. Saya manggilnya siapa? Anur Madita Sari. Nggak hadir. Oke. Hartono deh. Hartono? Hadir? Julius ada. Ada? Oke, kalau enggak Jessica deh, Jessica. Bisa open mic? Jessica? Iya, Pak. Oke, baca ya ayat 2 ini. Iya, Pak. Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selain bangunan dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menetapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Dan pada akhir masa manfaat, sisa nilai buku disusutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Nah, ya. Ayat 2 ini bicara soal apa? Ayat 2 ini bicara bahwa penyusutan itu boleh juga pakai saldo menurun gitu. Jadi metode yang diperbolehkan dalam penyusutan harta berwujud itu adalah satu, garis lurus. Ini utamanya garis lurus berdasarkan ayat 1 ya. Kan ini lihat ya, dalam bagian-bagian yang sama besar. Ini garis lurus. Kemudian di ayat 2 ini dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Ini saldo menurun. Ini menurut ayat 2. Nah, perlu diperhatikan bahwa untuk bangunan itu harus menggunakan garis lurus ya. Jadi kita lihat di sini ya. Bentar ya. Jadi khusus untuk bangunan, jadi ini ya.
Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud dimaksud pada ayat 1 selain bangunan. Jadi selain bangunan boleh pakai saldo menurun. Berarti kalau bangunan harus garis lurus. Ya, bukan bangunan ini bisa saldo menurun. Ayat 1 ini garis lurus, ayat 2 saldo menurun. Tapi begitu kita bicara soal bangunan, maka hanya ada garis lurus ayat 1. Oke, teman-teman. Setelah kita bicara mengenai mengenai pasal 11 ayat 1, maka kita bicara soal pasal 11A. Apa beda sama pasal 11A? Oke. Konsensa. Konsensa? Ya, konsensa pasal 11A ayat 1 tolong dibaca. Ya, Pak. Pasal 11A 1 amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas. Ya, teman-teman, jadi kalau kita bicara soal pasal 11A, ini intinya adalah harta tak berwujud. Jadi kalau misalnya harta berwujud itu didepresiasi, kalau harta tak berwujud diamortisasi. Tapi prinsipnya, prosesnya sama. Jadi boleh menggunakan bagian-bagian yang sama besar, berarti garis lurus, atau menggunakan bagian-bagian yang menurun, saldo menurun, ya. Nah, itu intinya itu kita bicara sekarang. Jadi teman-teman nanti kita akan lihat. Saya harapkan nanti kalau belajar mengenai penyusutan kan nggak terlalu sulit ya. Kita ringkas saja. Jadi pengertian penyusutan fiskal itu ya, itu berdasarkan pasal 11A itu ini waktunya. Jadi ada kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Nah, itu otomatis metode garis lurus ini 25%, kalau saldo menurun 2 kalinya jadi 50%. Jadi 50% kalau saldo menurun 50% kali nilai buku sebelumnya. Ya, kalau misalnya baru ya berarti nilai perolehan pertama kali. Nanti tahun berikutnya berarti 50% dari nilai buku berikut sebelumnya. Terus gitu sampai kalau 4 tahun berarti di tahun keempat tidak boleh kali 50% tapi seluruhnya disusutkan. Ya. Nah, jadi amortisasi sama penyusutan depresiasi itu sebenarnya sama, cuma beda istilah untuk jenis barangnya. Kalau barang tidak berwujud itu amortisasi. Bangunan itu terdiri dari dua jenis kriteria, yaitu bangunan permanen dan bangunan non permanen. Kedua-duanya dengan garis lurus ya. Kalau permanen 20 tahun jadi 5%, terus sedangkan non permanen yang tidak permanen itu 10 tahun atau 10%. Nah, catatannya ya, kalau bangunan permanen punya manfaat lebih dari 20 tahun gimana? Penyusutannya dilakukan dalam bagian yang sama besar sesuai dengan masa manfaat atau sesuai dengan masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Jadi, kita lihat masa manfaat sesungguhnya itu berapa. Nah, depresiasi dan amortisasi kita sudah selesai. Nah, kita akan bicara mengenai rekonsiliasi fiskal.
Apa sih rekonsiliasi fiskal? Ya, secara sederhana, rekonsiliasi fiskal itu kita melihat suatu laporan keuangan, terutama laporan laba rugi, itu kita akan memilah-milah berdasarkan pasal 6 Undang-Undang PPH, pasal 9 Undang-Undang PPH, dan pasal 11 dan pasal 11A Undang-Undang PPH. Ya. Jadi prosesnya gimana? Kita pertama-tama harus ada alur rekonsiliasi fiskal tuh, pertama-tama tuh harus ada ini. Jadi dalam proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia itu harus menghasilkan satu produk laporan yang namanya laporan laba rugi komersial. Ini berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia. Nah, laba rugi komersial ini berarti seluruh kegiatan transaksi itu dicatat dalam laba rugi komersial tersebut. Ya, termasuk yang tadi saya bilang, yang saya tanyakan tadi ke Pak siapa ya, Pak Asis ya, apakah biaya pribadi yang dicatat itu boleh nggak? Kalau secara komersial boleh-boleh aja gitu. Nah, berarti ini komersial ya. Oke, nah berikutnya setelah komersial kita melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu apa sih? Nah, rekonsiliasi fiskal itu kita mengeliminir perbedaan standar akuntansi keuangan Indonesia. Jadi standar akuntansi keuangan Indonesia dengan peraturan perpajakan itu berbeda gitu. Berbeda di mana? Ya menurut komersial itu ada penghasilan. Sedangkan menurut fiskal itu bisa jadi penghasilan itu bukan objek pajak atau dikenakan objek pajak PPH final gitu. Ya kan? Itu contoh ya. Kalau biaya gimana? Biaya itu berarti bisa aja biaya itu secara komersial boleh tapi secara fiskal nggak boleh. Kita ngelihat pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH, ya kan? Lalu kemudian ada perbedaan juga, mungkin secara komersial misalnya disusutkan berapa tahun dengan metode apa gitu ya, tapi secara perpajakan itu kan harus ada umurnya udah jelas sesuai dengan Undang-Undang PPH. Dan ada metodenya harus garis lurus atau saldo menurun. Nah, di komersial boleh aja terserah mau pakai metode penyusutan apa aja gitu. Tapi secara perpajakan itu udah dibatasin menurut undang-undangnya. Lalu ada juga yang bukan biaya, tapi juga bisa jadi biaya, ya kan? Maksudnya biaya yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Ya. Dari situ, dari perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, kita akan memperoleh yang namanya koreksi positif dan koreksi negatif. Ya. Teman-teman lihat ya, di sini ada koreksi positif dan koreksi negatif. Ya. Nah, teman-teman, saya jelaskan sekarang. Apa yang dimaksud dengan koreksi positif? Koreksi positif itu kalau koreksinya mengakibatkan pajak yang dibayar bertambah. Dengar ya teman-teman ya. Koreksi positif itu kalau pajak yang harus dibayar atau pajak terutangnya bertambah. Itu koreksi positif. Koreksi negatif sebaliknya, koreksi yang mengakibatkan pajak yang terutang menjadi berkurang. Contoh misalnya ya, koreksi fiskal positif pada penghasilan itu kalau misalnya ada penghasilan yang itu penghasilan jadi bertambah gitu loh. Koreksinya bertambah. Misal contoh nih, di laporan keuangan komersial itu tidak dihitung selisih kurs gitu. Jadi dibiarin aja gitu. Terus habis itu dimunculin dong pendapatan selisih kurs gitu. Kalau muncul pendapatan. Secara perpajakan itu harus. Berarti harus dihitung. Artinya penghasilan bertambah. Nah, koreksi ini jadi menjadikan koreksi positif karena bertambahnya penghasilan berarti pajaknya bertambah. Nah, kalau misalnya biaya ya, biaya yang tidak boleh jadi dikoreksi fiskal positif. Kenapa kalau biayanya tidak boleh dikoreksi fiskal positif? Karena kalau biaya itu tidak boleh kita coret biayanya, berarti arti keuntungannya kan bertambah. Keuntungan bertambah berarti PPh-nya, pajak yang harus dibayar jadi bertambah. Berarti itu koreksi fiskal positif. Oke. Nah, kalau koreksi negatif contohnya apa? Koreksi negatif itu misalnya ada penghasilan dilaporkan di laporan keuangan, tapi itu ternyata bukan objek PPh
atau dikenakan PPh final. Berarti itu koreksi negatif. Kenapa? Karena itu berarti penghasilan yang dicoret, berarti penghasilan berkurang. Penghasilan berkurang berarti PPh-nya berkurang. Pajak terutang berkurang. Maka disebut koreksi negatif. Sebaliknya juga gitu, misalnya penyusutan gitu ya. Ada koreksi penyusutan, biaya penyusutannya misalnya. Biaya penyusutannya ternyata dikoreksi itu apa? Penyusutannya lebih kecil daripada secara perpajakan. Di perpajakan misalnya dikoreksinya 25%. Gitu. Tapi secara komersial cuma disusutkan misalnya 10%. Berarti kan masuk ditambah sesuai ketentuan perpajakan. Kalau ditambah berarti biaya bertambah. Biaya bertambah berarti keuntungan pajak terutangnya pasti berkurang. Kalau pajak berkurang, PPh pajak yang terutang berkurang, berarti itu namanya koreksi negatif. Ya teman-teman, prinsip dasarnya itu aja. Koreksi positif itu kalau pajak terutangnya nambah, kalau koreksi negatif pajak terutangnya berkurang. Sampai sini cukup jelas ya. Kita lanjutin. Oke. Nah, ini. Jadi koreksi positif itu laba fiskal bertambah, rugi fiskal berkurang. Kalau koreksi negatif laba fiskal berkurang, rugi fiskal bertambah. Nah, sesudah dihitung rekonsiliasi fiskal, maka kita akan memperoleh laba rugi fiskal sesuai dengan SPT. Jadi nanti tinggal setelah laba rugi fiskal jadi, kita tuangkan ke dalam SPT. Dari situ, maka kita akan memperoleh yang namanya PPh pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Jadi ini yang disebut rekonsiliasi fiskal, teman-teman. Dan fokus kita hari ini, kita akan belajar mengenai rekonsiliasi fiskal. Oke. Sudah selesai sampai di sini materinya untuk rekonsiliasi fiskal. Ada materi satu lagi, ini sederhana aja sih, untuk pengisian SPT ya. Pengisian SPT, kewajiban SPT sesuai dengan undang-undang KUP, kita wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan PWP, melakukan pembukuan ya. Catatan saya untuk melengkapi teman-teman yang tadi ditanya yang dalam diskusi dengan Pak Yasin, sesuai dengan berapa nih pembukuan ya, sesuai dengan undang-undang PPh itu semua wajib pajak wajib melakukan pembukuan. Ini kadang-kadang bikin bingung. Nah, nah ini. Di Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, ini undang-undang bukan undang-undang PPh ya, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, pasal 28 ayat 1 itu, nah ini baiknya, Meta, ada nggak Meta? Ada Meta? Meta ada? Meta ada?
Bisa tolong bacakan pasal 28 ayat 1? Jadi korban jiwa. Ini saya munculkan nih di sini di layar ya. Bab 6 pembukuan dan pemeriksaan pasal 28 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ya, cukup. Jadi teman-teman cukup. Sesuai yang dibacakan oleh Meta tadi, jelas ya, menurut pasal 28 ayat 1, semua wajib pajak, itu ngomongnya gitu. Mau wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, wajib bikin pembukuan. Tapi ada pengecualiannya di ayat 2-nya gitu. Pengecualiannya apa nih? Nita bisa nggak? Nita open mic. Iya, Pak. Oke, kalau bisa baca ayat 2-nya dong. Tolong dibacakan. Ayat 2, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, terima kasih Nita. Jadi jelas ya, prinsipnya tuh cuma ada 2 kok gitu loh. Semuanya itu prinsipnya tuh semua di Indonesia wajib pajak tuh wajib bikin pembukuan. Kecuali wajib pajak orang pribadi tertentu boleh milih menggunakan norma. Norma itu apa? Norma itu adalah pencatatan. Ya, norma itu ada pencatatan. Terus kalau misalnya jadi pencatatan tuh lihat di ayat 9. Nisa bisa open mic? Bisa, Pak. Tolong dibacakan ayat 9 dong. Ayat 9, pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Ya, terima kasih Nisa. Nah, sekarang kita lihat ya, tadi yang sesudah dibacakan oleh Nisa, itu pencatatan yang dimaksud itu apa sih gitu loh. Ini cuma nyatat peredaran brutonya aja gitu. Nah, itu cuma dilakukan untuk orang-orang wajib pajak orang pribadi tertentu yang menggunakan norma. Jadi cuma ada pembukuan atau pencatatan. Nah, terus kemudian kalau PPh final, karena PPh final UMKM itu cerita lain lagi. PPh final UMKM itu menyangkut jenis pajaknya. Objeknya itu termasuk objek PPh final. Nah, kalau objek PPh final itu gimana perlakuannya? Tapi kewajiban pembukuan dan pencatatan itu adalah hal yang terpisah, tidak ada kaitannya dengan objeknya PPh-nya, baik final maupun tidak final. Jadi kalau kita bicara soal badan, baik PPh-nya, maksudnya penghasilan yang sifatnya final maupun tidak final, wajib dibukukan dengan benar, sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Ya teman-teman, jadi saya menegaskan lagi, membedakan antara pembukuan pencatatan. Lalu kemudian balik kemari, kewajiban BP telah menghitung, membayar, dan melaporkan ya. Nah, ini sesuai pasal 3 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar. Pasal 4 ayat 1, wajib menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatanganinya. Nah, kalau misalnya menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan. Laporan keuangan yang sebagaimana pada ayat 4 adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak. Itu kalau misalnya diaudit maka harus disampaikan ya
lampirannya harus dilampirkan, surat pemberitahuan dianggap tidak lengkap kalau tidak dilampirkan. Itu laporan auditnya. Fungsi SPT bagi BPH sebagai sarana untuk melaporkan, mempertanggungjawabkan, menghitung jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang pembayaran untuk pelunasan pajak yang telah laksanakan sendiri, penghasilan merupakan objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban atau pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jadi kewajiban kita dalam melaporkan mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Kalau teman-teman ngerti, maksudnya sering didengarin itu kita wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Di sini definisinya benar, itu adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau lengkap berarti memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan. Jelas berarti harus melaporkan asal-usul sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau di teman-teman udah belajar 1770, maka seperti yang tadi didiskusikan oleh Pak Yasin, kita akan bicara mengenai formulir 1771 karena SPT tahunan badan itu menggunakan formulir 1771. Walaupun nanti di Korteks formulir ini akan tidak digunakan lagi, tapi setidak-tidaknya teman-teman akan punya bekal yang sangat bermanfaat pada saat implementasi Korteks udah ngerti gitu loh, isinya tuh kurang lebih apa. Pasti saya yakin tidak akan jauh berbeda. Nah, isiannya itu ada di 17718A ini mengenai transkrip laporan keuangan. Itu harus ngisi neraca, harta, utang, ekuitas, dan laporan laba rugi ya. Ini di 17718A. Lalu kemudian piutang atau itu hutang dari perusahaan afiliasi itu harus diisi di 1771 lampiran 6 Romawi. Aset tetap harus diisi di 1771 1A. Nanti teman-teman nggak usah dicatat ya, tapi nanti kita lihat strukturnya nanti akan ngerti gitu loh. Nanti akan saya berikan. Jadi kalau udah ngerti ya, ini sesuatu yang seperti teman-teman kalau belajar nyetir mobil ya. Nyetir mobil tuh pertama-tama tuh kita mesti ngapalin dulu mana kalau mau berhenti itu mesti nginjek rem, kalau mau jalanin mesti nginjek gas. Ya, kalau mau ganti gigi berarti nginjek kopling. Tapi nanti kalau sudah jalan, kalau sudah terbiasa nyetir mobil kan nggak perlu nginget-nginget itu lagi, itu jadi sesuatu hal yang biasa. Ini nomenklaturnya seperti ini. Jadi aset tetap di 1A, lalu nanti utang pemegang saham atau afiliasi, perusahaan afiliasi ada di 17716 Romawi. Lalu nanti ada komposisi modal dan dividen pengurus dan komisaris itu ada 1771 lampiran 5 Romawi. Lalu laba rugi juga akan dimunculkan di 17718A tadi transkrip laporan keuangan. Ini sebenarnya transkrip laporan keuangan itu tidak cuma 8A. 8A itu hanya perusahaan dagang seingat saya. Jadi yang kodenya depan lampiran 8 itu terdiri A, B, C, D, E dan sebagainya itu adalah lampiran transkrip laporan keuangan. Itu laba ruginya masukin di pendapatan, HPP, biaya operasional dan lain-lain. Nah, kemudian ini pendapatan ini itu harus diisikan di 1771 lampiran 1 Romawi. Pendapatan yang sifatnya final itu masuk di 17714 Romawi, terus pemotongan PPh-nya yang tidak final itu diinput sebagai kredit pajak itu muncul di 17713 Romawi. Sedangkan biaya-biaya itu rincian yang ada di 17718A, 1771 lampiran 8 itu akan diisikan di rincian 1771 lampiran 2 Romawi dengan jumlah total summary-nya nanti akan diisikan di 17711 Romawi. Nah, itu gambarannya seperti ini. Nanti koreksi fiskalnya yang kita bicara tadi rekonsiliasi fiskal itu akan diisikan di 17711 Romawi. Nanti akan dibawa ke induk dan di induk ini akan dihitung PPh yang terutang. Nah, kira-kira gambaran seperti ini ya. Nanti tinggal dibaca aja.
Ini nggak terlalu banyak. Nah, ini saya akan tunjukkan formulir kosongnya, teman-teman. Jadi kita akan belajar, teman-teman akan belajar dulu. Kita akan belajar, ini jam berapa? Mudah-mudahan masih cukup banyak waktunya. Oke, masih cukup banyak. Masih 20 menit lagi kita akan belajar. Ini formulir kosongnya. Teman-teman akan belajarnya. Nah, ini ya. Oke, kelihatan ya? 8A ini 8A. Oh iya benar 8A. 8A 1 itu transkrip untuk perusahaan industri manufaktur. Itu lihat ya. Bagian atas ini elemen dari neraca. Diisikan di sini, itu elemen dari neraca. Terus yang bagian bawahnya itu laporan laba rugi. Nah, kapan menggunakan 8A1? Itu hanya kalau perusahaan manufaktur, jadi pabrik-pabrik yang memproduksi sesuatu. Ya, terus kemudian 8A2 ini perusahaan dagang. Yang umum yang paling sering ini 8A2, perusahaan dagang. Jadi kalau 8 perusahaan itu sifatnya perusahaan dagang, isilah 8A2. Tapi 8A1 dan 8A3 dan seterusnya nggak usah diisi. Jadi 8A2 ini perusahaan dagang. Kalau 8A1 ini perusahaan manufaktur. 8A3 ini bank konvensional. 8A4 ini bank syariah. 8A5 perusahaan asuransi. Nah, terus 8A6 non kualifikasi, 8A7 pensiunan, 8A8 perusahaan pembiayaan. Yang perlu dilihat ya teman-teman, kalau misalnya nggak bisa dikualifikasikan perusahaan apa, isikan di 8A6 non kualifikasi ya. Jadi kalau perusahaan dagang bukan, perusahaan manufaktur bukan, perusahaan bank bukan, perusahaan pembiayaan bukan, ya udah masukin aja di 8A6 non kualifikasi ya. Ini semuanya sama 8A ini. Jadi bagian atas, bagian 1 ini adalah komponen neraca, elemen dari neraca. Lalu 8A yang bagian 2 Romawi ini adalah komponen dari itu apa? Dari laba rugi. Ini kayaknya nggak ada deh, udah nggak ada lagi sekarang. Yang elemen 3 Romawi ini udah nggak ada sekarang. Kalau dulu ada ya. Oh iya ada dulu. Sebelum ini ada, tapi sekarang udah nggak dipakai ya, nggak diisi ini. Karena ini tumpang tindih sama elemen-elemen di itu apa? Pihak-pihak elemen transaksi dengan hubungan istimewa. Itu nanti ada. Tapi kita tidak akan bahas itu. Kok nggak salah ada di mana nih? Bentar. Ini 7A, 6A, 5A, 4A, 3A2. Nah, ini nih. Jadi 3A1 dan 3A2 ini bicara mengenai hubungan kalau misalnya ada transaksi dengan pihak yang punya hubungan istimewa. Terus 3A ini juga gitu. Bicara mengenai transaksi dengan pihak afiliasi yang memiliki afiliasi. Jadi diisi di sini. Jadi karena tumpang tindih sama 3A, maka lampiran 8A itu yang bagian bawah ini 3 Romawi ini kalau sekarang udah tidak digunakan lagi. Tapi yang 1 Romawi sama 2 Romawi masih digunakan ya. Lalu kita bicara yang 2A. 2A ini mengenai kompensasi kerugian ya. Kompensasi kerugian itu karena sesuai dengan undang-undang perpajakan, kerugian bisa dikompensasikan dalam jangka waktu 5 tahun ya. Kerugian dapat dikompensasikan dalam jangka waktu 5 tahun ya. Kita lihat nih kompensasi. Ini ada di pasal 6 ayat 1 ayat 2 ya. Pasal 6 ayat 2. Coba bisa bantu saya membacakan. Risha Safitri. Risha Safitri ada?
Oke. Tolong bantu bacakan ya pasal 6 Undang-Undang PPH ayat 2. Terlihat di layar kan? Ya, ayat 2, apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didapat kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Nah, demikian ya. Tadi saya manggilnya siapa? Risa, Pak. Risa. Terima kasih ya Risa. Nah sekarang sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Risa, itu ayat 2 menyatakan bahwa kalau ada suatu wajib pajak melakukan pembukuan, ini hanya untuk yang berlaku melakukan pembukuan ya, itu didapat kerugian, maka kerugian itu bisa dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun. Jadi kita lihat di ayat 2. Di ayat 2 di penjelasannya nanti akan dijelaskan. Nah ini, jika pengeluaran perkenalan dasar ketentuan pada ayat 1 dikurangkan di penghasilan bruto didapatkan kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama 5 tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian. Contoh, PTA 2009 rugi 1.200 miliar. Dalam 5 tahun berikutnya laba rugi fiskal PTA sebagai berikut. 2010 laba fiskal 200 juta. 2011 rugi fiskal 300 juta. 2012 laba fiskalnya nihil. 2013 laba fiskal 100 juta. 2014 laba fiskal 800 juta. Maka kompensasi kerugiannya seperti berikut. Nah, rugi fiskal 2009 dikurangi dengan laba fiskal 2010. Maka sisa rugi fiskal tahun 2009 tinggal 1 M. Rugi fiskal tahun 2011 berarti nggak pengaruh. Rugi fiskal 2009 masih tetap 1 M. Laba fiskal 2012 nihil, jadi nggak pengaruh. Sisa rugi fiskal 2019 1 M. Laba fiskal 2013 100 juta, maka sisa rugi fiskal tahun 2019 900 juta. Laba fiskal tahun 2014 800 juta, berarti sisa rugi fiskal tahun 2019 adalah 100 juta. Nah, sisa 100 juta ini tidak bisa dikompensasi lagi di tahun 2015 karena sudah melebihi dari batas waktu 5 tahun. Paham ya teman-teman? Nah, ngisinya gimana di SPT? Ngisinya di lampiran ini 2A. Mengisi mengenai perhitungan kompensasi kerugian fiskal ya. Ini cuma supaya teman-teman tahu karena kita tidak akan bahas ini terlalu lama karena nggak banyak yang rugi. 1A, ini lampiran 1A mengenai daftar penyusutan dan amortisasi fiskal ya. Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Jadi ini yang atas ini untuk harta berwujud, yang di bawah harta tidak berwujud. Jadi ini yang di bawah amortisasi, yang di atas depresiasi. DC ya. Itu DC di sini. 17716 Romawi ini bicara mengenai daftar utang, piutang serta penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Ya, kalau nggak ada dikosongkan aja. 5 Romawi ini bagian A itu bicara mengenai daftar pemegang saham. Jadi pemegang saham atau pemilik, pesero. Terus kemudian di bagian B-nya mengenai daftar pengurus ya. Jadi pengurus apa? Direktur, komisaris ya, pengawas dan sebagainya. Kalau di yayasan ada pengawas. 4 Romawi ini bicara mengenai PPh final dan PPh pajak penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi bagian A itu kena PPh final. Ya, ini lihat ya saat dari konteks 1 sampai 14. Berarti artinya kalau kena PPh UMKM diisikan di sini 14. Ya. Jadi ada bunga deposito, bunga diskonto obligasi ya. Terus ada pelaksanaan jaksa konstruksi, ya, pelayaran dalam negeri, penilaian kembali aktiva tetap. Terus yang bagian B ini adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, berarti 4 pasal 4 ayat 3. Jadi yang di A ini pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh final. Yang bagian B adalah pasal 4 ayat 3. Jadi bantuan, sumbangan, hibah, dividen. Ya, dividen ini termasuk dari
PPh pasal 4 ayat 3 Undang-Undang huruf F ya. Jadi maksudnya penyertaan pada, maksudnya nih semuanya sih sebenarnya pasal 4 ayat 3 dividen itu ada. Kalau dulu benar ini kita menyesuaikan dari dari peraturan yang lama. Jadi kalau yang lama dulu dividen dari badan usaha yang penyertaan di perseroan terbatas yang lebih dari 25% itu bukan objek pajak. Tapi sekarang dividen itu hampir semua bukan objek pajak bila memenuhi syarat tertentu. Jadi bisa diisi di sini untuk dividen yang bukan objek pajak. Tapi dividen yang objek pajak bisa nggak? Bisa. Nah, di mana diisinya? Di sini di atas. Di sini di sini nggak ada ya, tapi mestinya ada. Dividen diisi di atas ini. Mungkin teman-teman yang ingat waktu ngisi SPT 1770 itu di bagian 3 Romawi, 1773 Romawi itu bagian atasnya PPh final, bagian bawahnya adalah bukan objek pajak, maksudnya bukan objek pajak. Itu juga ada bagian atasnya ada dividen, bagian bawahnya ada gitu ada dividen juga, penghasilan tidak nggak muncul secara spesifik dividen, tapi bisa diisikan di bagian bawahnya itu. Lalu kita bicara mengenai 17713 Romawi. Ini sama seperti 1772 Romawi di orang pribadi. Isinya kredit pajak dalam negeri. Kebanyakan kalau PPh, kalau badan berarti isinya adalah PPh pasal 23 atau PPh pasal 22 yang sudah dipotong oleh lawan transaksi. Nanti pajak penghasilan diisi di sini. Oke. Ini kredit pajak, jadi yang nanti akan jadi pengurang. Lalu kemudian berikutnya adalah 2 Romawi. Nah, 2 Romawi ini adalah penjabaran dari laporan laba rugi komersial. Ini lihat ya, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Teman-teman perhatiin ya. Jadi biaya-biaya yang komersial itu harus diisikan di 17712 Romawi. Kita klasifikasikan ya, tinggal dihitung, dijumlahin mana. Yang lainnya itu masuk di biaya lainnya. Ya, lihat ya, di sini nanti akan masuk di biaya lainnya. Jadi yang tidak termasuk di sini, nanti tinggal masukin aja di biaya lainnya. Itu dibagi jadi 3 jenis biaya: harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, sama biaya luar usaha. Terus ada kolom penjumlahan. Ya. Ini di bawah juga ada kolom penjumlahan, jadi kita bisa menentukan jumlah harga pokok penjualan berapa, jumlah biaya usaha lainnya berapa, terus habis itu jumlah biaya dari luar usaha berapa. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan penting, karena jumlah-jumlah dari biaya luar harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, jadi yang ini akan dibawa ke 17711 Romawi. Jadi biaya jumlah yang ini harga pokok penjualan yang ini di kolom ini, di kolom 3 baris 4, nomor baris 14 itu akan diisikan di 1771 Romawi yang ini, harga pokok penjualan. Biaya usaha lainnya akan diisikan di sini, biaya luar usaha akan diisikan di sini. Nah, peredaran usaha nanti akan diisikan di sini, lalu kemudian penghasilan dari luar usaha akan diisikan di sini. Maka nanti akan dihitung PPh yang bersifat final atau bukan objek pajak dihitung di sini sebagai pengurang, maka nanti akan kita dapatkan di bawah, bukan, ini sifatnya PPh final atau bukan objek pajak diisikan di sini. Lalu kemudian penyesuaian fiskal positif yang sudah kita perhitungkan, kita isikan di sini. Ini penyesuaian fiskal positif atau koreksi fiskal positif. Terus koreksi fiskal negatif. Nah, terus kemudian maka kita akan mendapatkan penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskalnya nanti akan ngelink ke 17712 Romawi, ini penghasilan neto fiskal. Lalu nanti akan ada kompensasi kerugian dari form lampiran khusus 2A tadi yang sudah kita bahas. Nah, ini akan dibawa ke sini kompensasi kerugiannya berapa, maka muncul penghasilan kena pajaknya.
dan terus kita akan hitung begitu. Oke. Ini overview mengenai SPT. Teman-teman, saya bagikan di grup WA. Saya bagikan di grup WA siang hari ini. Ini apa? Siang hari ini kita akan membahas coba menggunakan ya teman-teman, saya kirim lewat WA ya, nanti kita akan bahas itu contoh RKF neraca dan laba rugi. Kita akan coba membuat rekonsiliasi fiskal. Masih ada waktu berapa lama? 10 menit ya? Masih ada waktu 10 menit ya? Oke. Kita cepat aja ya. Nanti kita akan coba kita akan coba ngerjain RKF. Bener ya? Saya masih punya waktu 10 menit. Iya Pak, sisa 7 menit. Oke. Iya. Kenapa? Oke. Oke. Ya. Oke, ini RKF-nya udah saya tampilkan di layar ya. Jadi ada suatu laporan keuangan ini terdiri dari ini, rekonsiliasi fiskal tapi belum diisi ya, koreksi fiskalnya. Koreksi fiskal belum diisi, ini sebenarnya sama aja, laba rugi sama RKF ini. Kalau kita lihat ini sama aja ya. Nah, ini sebenarnya sama aja isinya. Nah, ini laba ruginya, ini RKF-nya, kita udah buat RKF-nya. Nah, kita akan coba membuat secara umum ya, potongan penjualan ini kita coba membuat RKF ini dengan mempergunakan hal yang sudah kita pelajari tadi. Yang tadi soal SPT nanti pelan-pelan nggak usah khawatir ya, nanti akan saya jelaskan bersamaan dengan kita contoh praktek bikin soal. Tadi soalnya mungkin teman-teman bingung, wah Pak Budi cepet banget bicara soal 1771 loh. Saya nggak sempat memahaminya, tapi nggak apa-apa karena nanti ini akan kita bahas langsung. Kalau langsung praktek kan lebih enak kan ya, daripada dengerin saya ngomong. Nah, ini kita lihat rekonsiliasi fiskal ya, ini koreksi fiskalnya. Ingat, kalau koreksi positif berarti menambah pajak, kalau koreksinya negatif berarti mengurangi pajak, betul ya? Nah, sekarang penjualan, kita anggap penjualan sudah benar, nggak ada koreksi. Potongan penjualan kita anggap sudah sesuai dengan ketentuan, berarti tidak ada koreksi. Ya, berarti laba brutonya kotor sama. Oke. Sekarang kita bicara nih soal nggak ada, nih kayaknya bukan perusahaan dagang ya, perusahaan jasa nih. Jadi nggak ada HPP-nya. Di sini nggak ada HPP nih.
Oke. Nah, kita kan bahas ini apakah perlu dikoreksi nggak biaya perjalanan dinas? Menurut teman-teman dikoreksi nggak? Yang jawab langsung acungkan tangan, terus habis itu ngasih referensinya. Pasal berapa, undang-undang, PPh, huruf ayat berapa, huruf berapa, ya. Biaya perjalanan dinas perlu dikoreksi nggak? Gimana? Ayo cepet. Perjalanan dinas perlu dikoreksi nggak? Ya, kita lihat pasal 6 deh. Ayo cepet dong teman-teman. Ini cuma sesuatu yang nggak terlalu itu loh. Pasal 6. Ini pasal 6 ini Tidak, loh. Pak. Hah? Tidak dia apa? Baik. Pasal 6 nih, boleh atau tidak? Karena sesuai dengan pasal 6 ayat 1A 6. Pasal ayat 1 huruf A nomor 4 gitu ya. Angka 4 ya. Oke. Teman-teman ada yang punya pendapat berbeda? Nah, karena nggak ada, berarti ini kan kita jelasin ke pasal 6 ayat 1 huruf A angka 4 ya. Oke. Terus berikutnya biaya pemasaran. Tapi kalau udah Boleh nggak? Dikoreksi nggak? boleh Pak. Boleh. Pasal 6 ayat 1 nomor 7 Pak. Biaya promosi. Oke. Pasal 6 ayat 1 nomor 7. Angka 7. Oke. Terus biaya pajak boleh nggak? Nah, pajak lihat di pasal 9. Nah, ini pasal 9 ayat 1 huruf pasal 1 ayat 1 huruf H ya. Jadi tidak boleh. Pasal 9 ayat 1 huruf H ya, tidak boleh. Berarti koreksi fiskal positif. Nah, karena koreksi fiskal positif berarti ini sama dengan dikurangin. Nah, berarti secara fiskal biayanya 0, tapi secara komersial ada nih biaya 330 juta. Biaya sanksi administrasi perpajakan, boleh nggak? Lihat di undang-undangnya. Oh, yang Bu itu cuma penghasilan aja. Nah, pasal 9 ayat 1 huruf K. Ya, ini nggak boleh ya. Ini pasal 9 ayat 1 huruf K. Nah, ini nggak boleh nih, 35 juta. Nah, kalau tidak boleh maka dikurangin. Maka secara fiskal biayanya jadi 0.
Nah, fiskal luar negeri, boleh nggak? Sebenarnya ini ceritanya nih ini apa? Ini sudah lama terjadi. Ini contoh soal lama ini. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak ada fiskal luar negeri. Dulu tuh ada. Jadi kalau orang luar negeri itu harus bayar fiskal. Nah, fiskal itu kan PPh ya. Kita ambil jadi sebenarnya fiskal itu PPh gitu. Jadi karena ini fiskal PPh sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf H, maka ini jadi tidak boleh Tidak boleh. ya. Oke, terus biaya bunga pinjaman bank boleh nggak? Biaya bunga pinjaman bank boleh nggak? Oke, teman-teman, ini itu apa? Teman-teman lanjutin. Nanti kita akan bahas sesudah istirahat ya. Ya, teman-teman tolong lanjutkan. Nanti kita bahas sesudah istirahat. Tolong dilihat ya bahwa maksudnya dikerjakan ini, tolong diisikan di sini. Jadi nanti diisikan, terus habis itu alasannya diisikan. Ya. Alasannya diisikan sehingga kita bisa tahu bahasnya itu. Jadi supaya teman-teman dapat itu apa dapat bisa mengerti gitu loh proses belajar kita dan jadi bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya ya. Kalau nggak dikerjakan seperti ini nanti teman-teman akan sulit mengertinya. Jadi sesudah istirahat, ini udah waktu istirahat belum? Betul? Betul ya? Betul ya? Ini udah waktu istirahat kan? Halo? Ini udah waktunya istirahat kan? Udah jam 12 di sana kan? Waktu istirahat sampai Sudah, jam berapa? Pak. Iya, Iya, jam Pak. berapa sampai jam berapa? Sudah jam 12.04 Jam 12 sampai jam Sampai berapa? jam 13.30. Oh, istirahat sampai 1,5 jam? 12.30. Sampai 1,5 jam istirahatnya? Ya, Ilma. Ya. Betul ya? 1,5 jam? Iya, betul, Iya, Pak. Pak. Oke, kalau gitu. Nanti tolong diisi ini dikerjakan ya. Dibuat, dilanjutkan. Jadi nanti kita bahas pada waktu sesudah istirahat lebih cepat. Jadi kita bisa langsung praktek bikin SPT-nya ya. Ini saya soalnya tadi udah saya bagikan di itu apa di grup WA. Sekaligus saya berikan soal tambahan yang khusus nih akan lebih rumit sedikit. Tapi nanti teman-teman saya rasa akan bisa belajar banyak dari sini. Kalau enggak akan sulit. Ini soal lengkap. Oke. Saya kasih ini apa? Kasih soal tambahan. Nanti kita akan coba kerjakan bareng-bareng. Jadi sebagian dari waktu kita nanti akan kita pakai untuk praktek membuat rekonsiliasi fiskal dan mengisikan ke SPT hari ini. Tapi tolong itu ya apa? Cepat ya. Tadi tepat waktu ya 13.30 ya. Waktu kita udah cukup tersita lama. Stafnya Pak ini apa Pak Yasin siapa namanya? Saya Felix, Pak. Oh Felix. Tolong dibantu ya. Itu soalnya sama itu apa di kan teman-teman kayaknya banyak yang nggak pakai laptop nih. Di print kan ya. Oke, Pak. Nanti dibagikan. Oke teman-teman. Iya. Selamat istirahat. Nanti kita akan bertemu sesudah istirahat siang ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan hari ini
dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat teman-teman. Oke, gitu. Silakan. Saya serahkan kembali ke Felix. Ya, selamat istirahat.